Kabar positif datang dari kamp latihan Inter Milan jelang pekan terakhir Serie A dan final Liga Champions. Lautaro Martinez dan Davide Fratesi kembali menjalani latihan terpisah di lapangan hari ini, seperti yang dilakukan pada hari sebelumnya. Namun, menurut laporan dari Sky Sport, intensitas kerja keduanya telah mengalami peningkatan signifikan. Progres tersebut menjadi sinyal menggembirakan bagi pelatih Simone Inzaghi, yang direncanakan akan menilai kondisi terakhir kedua pemain pada hari Kamis, menjelang laga Como versus Inter, partai penutup musim Liga. Keputusan apakah Lautaro dan Fratesi akan dibawa serta ke pertandingan tersebut akan ditentukan usai evaluasi akhir. Bahkan jika mereka dipanggil, Inzaghi masih akan mempertimbangkan durasi bermain yang ideal. Dengan mempertimbangkan bahwa hanya 8 hari berselang, Inter akan menghadapi Paris Saint-Germain di final Liga Champions pada 31 Mei mendatang di Munich. Kehadiran keduanya dalam kondisi prima tentu menjadi dorongan besar bagi Nerazzurri yang mengincar gelar paling prestisius di benua Eropa. Kemarahan di kubu Inter Milan belum juga mereda, bahkan kian membara usai pernyataan ketua penunjuk wasit, Gianluca Rocci, dalam acara Open VAR di Dasen kemarin. Pernyataan tersebut bukannya menenangkan suasana, justru memicu kembali rasa ketidakadilan yang dirasakan pihak Nerazzurri terkait sejumlah insiden kontroversial sepanjang musim. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, kekecewaan utama bukan hanya soal 1-2 keputusan dalam laga kontra Lazio, seperti gol penyeimbang 1-1 yang dianggap kontroversial dan VAR penalti atas Hanzbal Bisek, tetapi lebih kepada inkonsistensi menyikapi kejadian serupa dalam pertandingan sebelumnya. Contohnya adalah kontak Ndika Bisek dalam laga Inter versus Roma, yang tidak digubris oleh wasit maupun VAR. Corriere dello Sport bahkan menyebut Inter telah memiliki semacam berkas khusus atas insiden-insiden wasit yang merugikan mereka musim ini, terutama sejak awal tahun 2025. Sejumlah momen yang disoroti termasuk kontroversi keputusan VAR atas Bas Chirotto pada pertandingan Lecce Inter, insiden Hien pada pertandingan Atalanta Udinese, keputusan menyangkut Spinazzola pada pertandingan Lecce Napoli, dan terakhir, penalti tak diberikan kepada Darmian dalam laga Inter Fiorentina. Di kubu Inter, disebutkan bahwa hampir tak ada keputusan penting yang menguntungkan mereka musim ini, kecuali satu penalti saat melawan Verona. Sebaliknya, insiden-insiden yang merugikan seperti dorongan dua tangan Rovella kepada Bisek saat melawan Lazio, atau penarikan Bisek di akhir laga Roma Inter, terus terulang. Bahkan dalam kasus terakhir, AIA, Asosiasi Wasit Italia, telah mengakui kesalahan mereka. Menurut CDS, benih kemarahan ini sudah mulai tumbuh sejak awal tahun 2025, bermula dari kekalahan di Piala Super atas Milan yang diawali pelanggaran kepada Aslani, hingga insiden penalti tak diberikan kepada Thuram dalam laga derby dan laga melawan Bologna, keduanya melibatkan wasit Civi, yang juga memimpin laga kontra Lazio baru-baru ini. Dengan final Liga Champions yang tinggal beberapa hari lagi, suasana panas ini menambah tekanan psikologis bagi skuad Simone Inzaghi. Di Viale della Liberazione dan Appiano Gentile, perasaan dikhianati oleh sistem wasit tampaknya masih menggelora, membawa pertanyaan besar mengenai perlakuan yang mereka terima sepanjang musim. Kekecewaan dan kemarahan masih menyelimuti kubu Inter Milan usai hasil imbang 2-2 yang mengecewakan kontra Lazio. Meski para pemain dan staf tak menutupi tanggung jawab atas hasil tersebut, mereka juga menyoroti keputusan wasit yang dinilai merugikan, terutama sejak pertandingan krusial melawan Napoli di Stadion Diego Armando Maradona. Kinerja buruk baik di lapangan maupun di ruang VAR menjadi sasaran kritik internal klub, seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport. Simone Inzaghi menangkap dengan jelas rasa frustrasi itu dalam ekspresi para pemainnya saat sesi latihan pagi di Appiano. Sang pelatih, yang juga masih menyimpan amarah, memutuskan untuk menunda pertemuan tim selama 24 jam. Menurut laporan Gazzetta, Inzaghi kemungkinan akan meminta para pemainnya melampiaskan semua kekecewaan tersebut dalam laga paling penting musim ini, final Liga Champions melawan PSG di Munich. Kini, setelah peluang Scudetto pupus, Inter mengalihkan seluruh fokus mereka ke panggung Eropa. Seperti ditulis Gazzetta, Liga Champions adalah segalanya. Ada perbedaan besar antara menjalani musim hebat tanpa trofi dan menutupnya dengan kejayaan di Eropa. Bagi Inzaghi sendiri,
Final di Allianz Arena pada 31 Mei nanti adalah kesempatan besar untuk mengangkat prestasi musim ini dan sekaligus memperkuat posisinya sebagai pelatih elit. Tak mengherankan jika pelatih asal Piacenza ini juga menjadi sorotan klub-klub besar Eropa. Al-Hilal dari Arab Saudi bahkan disebut siap menawarkan kontrak fantastis, meski rumor tersebut telah dibantah pihak Inter. Sementara itu, namanya juga masuk radar Chelsea, Manchester United, dan Tottenham. Namun, seperti yang ditegaskan oleh Gazzetta, saat ini semua perhatian di Inter hanya tertuju pada satu lawan, Paris Saint-Germain. Laga melawan Como di pekan terakhir Serie A hanyalah pemanasan. Eropa adalah taman bermain favorit Inzaghi, tulis media Italia tersebut. Dan bagi Inter, 90 atau mungkin 120 menit di Munich akan menentukan segalanya. Musim yang mengesankan bersama Inter Milan membuat Jan Bisek menjadi sorotan. Bek muda asal Jerman itu tampil gemilang dengan mencatatkan 3 gol dan 3 assist dalam 44 penampilan, menarik perhatian tidak hanya tim nasional Jerman, tetapi juga klub-klub besar Eropa. Menurut laporan dari Foot Mercato, West Ham United kembali menunjukkan ketertarikan terhadap Bisek. Klub asal Inggris tersebut sebelumnya sudah mencoba merekrut sang pemain tahun lalu, dan kini tengah mempertimbangkan untuk mengajukan proposal baru kepada Inter Milan pada bursa transfer musim panas mendatang. Jika tawaran yang diajukan West Ham dianggap menarik, Inter siap mengevaluasi kemungkinan melepas Bisek. Sebagai langkah antisipasi, manajemen Nerazzurri mulai menyusun daftar calon pengganti. Salah satu nama teratas adalah Benoit Badiashile, bek tengah Chelsea asal Prancis keturunan Kongo yang lahir pada 2001. Namun, Inter harus merogoh kocek dalam jika ingin mengamankan jasa Badiashile. Chelsea dikabarkan mematok harga minimal 35 juta euro untuk melepas sang pemain. Gelandang Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan, berpeluang mencatatkan sejarah baru di dunia sepak bola Eropa. Jika ia turun sebagai starter dalam final Liga Champions antara Inter Milan dan Paris Saint-Germain yang akan digelar di Allianz Arena, Munich, pada 31 Mei mendatang, Mkhitaryan berpeluang menjadi pemain pertama yang memenangkan final dari ketiga kompetisi klub pria UEFA saat ini. Pemain asal Armenia itu sebelumnya telah menjuarai Liga Eropa bersama Manchester United pada musim 2016-2017 dan meraih gelar Liga Konferensi Eropa edisi perdana bersama AS Roma pada musim 2021-2022. Kini, ia memburu trofi tertinggi antar klub Eropa, Liga Champions, bersama Inter Milan. Sebelumnya, bek kiri asal Brasil, Emerson Palmieri, sempat mendekati pencapaian serupa. Ia meraih Liga Eropa 2018-2019 bersama Chelsea dan Liga Konferensi 2022-2023 saat membela West Ham United. Namun, Emerson hanya menjadi pemain cadangan saat Chelsea menjuarai Liga Champions pada musim 2020-2021, sehingga gagal mengukir treble kompetisi UEFA secara personal. Jika Mkhitaryan berhasil tampil dan membawa Inter meraih kemenangan, ia akan mencatat namanya dalam sejarah sebagai pemain pertama yang mengangkat trofi final dari ketiga kompetisi klub utama UEFA, Liga Champions, Liga Eropa, dan Liga Konferensi Eropa. Ketertarikan Napoli terhadap talenta muda kembali mencuat, kali ini dengan menyasar Francesco Pio Esposito, penyerang milik Inter Milan yang tampil impresif bersama Spezia musim ini. Ketertarikan ini kembali mencuat setelah agen ternama Mario Giuffredi terlihat hadir di tribun Stadion Tardini, Parma, pada hari Minggu lalu. Giuffredi, yang mewakili beberapa pemain Napoli seperti Giovanni Di Lorenzo dan Matteo Politano, disebut memiliki kedekatan dengan manajemen Partenope. Surat kabar Il Mattino memanfaatkan momen kehadiran sang agen untuk mengungkapkan kembali ketertarikan Direktur Olahraga Napoli, Giovanni Manna, terhadap Esposito. Francesco Pio Esposito, pemain kelahiran 2005, baru saja menuntaskan musim yang mengesankan bersama Spezia di Serie B. Ia dikenal sebagai salah satu talenta muda terbaik milik Inter, dan kini menjadi favorit Giovanni Manna. Napoli diprediksi akan mencoba mendekati Inter dalam waktu dekat untuk membahas kemungkinan transfer atau peminjaman sang pemain, mengingat kebutuhan klub akan regenerasi di lini depan. Jurnalis sepak bola Riccardo Trevisani memberikan analisis mendalam mengenai performa Inter Milan musim ini,
terutama setelah kegagalan memanfaatkan peluang meraih gelar ganda pada akhir pekan lalu. Dalam podcast Fontana di Trevi milik Tronace di Spogliatoio, Trevisani menyoroti bahwa meskipun Inter tampil luar biasa, penurunan performa menjelang akhir musim adalah hal yang wajar. Sudah berapa lama Scudetto diraih hanya dengan 82 poin? Sejak 2010, tahun treble Inter, ujar Trevisani, merujuk pada dominasi Nerazzurri musim ini meskipun poin akhir mereka tergolong rendah dibandingkan musim-musim sebelumnya. Ia menegaskan bahwa saat sebuah tim bersaing di semua kompetisi, kehilangan fokus dan kurangnya kontinuitas adalah sesuatu yang tak bisa dihindari. Bahkan Inter era Jose Mourinho pun mengalami fase sulit saat mengejar 3 gelar pada 2010. Dalam laga kontra Lazio, sejumlah pemain kunci seperti Barella, Mkhitaryan, dan Acerbi tampil di bawah performa terbaik mereka. Sementara Thuram dan Calhanoglu tampil biasa saja. Meski begitu, Trevisani membela skuad asuhan Simone Inzaghi dengan mengatakan bahwa penurunan sekitar 10 poin dibandingkan musim lalu adalah hal yang wajar, mengingat Inter telah memainkan 18 pertandingan lebih banyak musim ini. Harapan Inter Milan untuk merekrut Nico Paz tampaknya semakin menjauh. Bintang muda asal Argentina itu berpotensi kembali ke pelukan Real Madrid, yang kini serius memulangkan sang pemain setelah penampilan gemilangnya bersama Como di musim debut Serie A-nya. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Real Madrid telah mengaktifkan opsi pembelian kembali untuk Paz, yang akan berlaku mulai 1 Juli dengan nilai 9 juta euro, meningkat 3 juta euro dari biaya transfer saat Como memboyongnya. Namun, Los Blancos tidak ingin menunggu hingga Juli. Mereka berencana mempercepat proses kepulangannya agar Paz bisa segera bergabung dengan skuad Xabi Alonso sebelum dimulainya Piala Dunia antar klub pada pertengahan Juni. Untuk itu, Madrid tengah menjalin negosiasi dengan Como, dengan kemungkinan menambahkan sejumlah insentif finansial agar transfer bisa dipercepat. Inter sendiri sebelumnya memantau situasi sang playmaker kelahiran 2004 itu dengan serius. Tapi kini, peluang mereka untuk mendatangkan Nico Paz semakin mengecil.